Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini dalam renungan harian Santapan Jiwaku, kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, melayulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar satu ungkapan yang sangat menarik dari Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lalu sebelum itu ia berbicara tentang bahwa orang yang mendengar dengan baik adalah orang yang menerima Tuhan, menerima firman-Nya, menerima kehendak-Nya, lalu menghasilkan buah. Sesungguhnya di sini dalam perumpamaan seorang penabur yang keluar lalu benih itu jatuh di tempat yang berbeda, mau menunjukkan kepada kita bahwa ada ciri-ciri hidup manusia yang harus kita perhatikan, bahwa siapakah diri kita di dalam perumpamaan sang penabur ini. Di mana posisi kita? Itu hal yang paling penting. Apakah kita orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan telinga kiri keluar telinga kanan? Ataukah kita orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi kita tidak meresapi dalam hati kita? Atau kita orang yang mendengarkan firman Tuhan hanya sebatas akal budi kita, sebatas kepala kita? Ataukah kita orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh hati, meresapinya dan menjadi pelaku dari firman itu? Tentu di sini yang menjadi tujuan dari Tuhan adalah bahwa setiap orang, setiap murid yang sudah menerima Tuhan harus menghasilkan buah. Yesus berkata, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan buah kita bisa melihat pohon itu dari buahnya. Kalau buahnya baik, berarti pohonnya baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk menghasilkan buah yang baik, saat ini sesungguhnya mengingatkan kita untuk mampu mendengarkan setiap firman Tuhan, perintah Tuhan, supaya kita dapat mewujudkan perintah Tuhan itu dengan baik. Supaya apa? Kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia tidak terhimpit oleh dunia ini yang akan membuat dia mati. Ia tidak merasa kering. Ia pun tidak akan menjadi keras hati seperti batu yang di mana benih itu tidak bisa tumbuh. Ataupun ia tidak berada pada satu posisi yang
dan sangat mudah rapuh. Oleh karena apa? Ia berada pada satu kekuatan yang teguh. Bagaikan seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ketika badai datang, rumah itu tidak akan roboh. Tapi sebaliknya, seorang yang mendirikan rumah di atas pasir, ketika badai datang, ia akan hancur. Maka seorang yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan ia mampu membuat firman Tuhan itu sungguh diresapi dalam hidupnya dan memaknai firman itu, adalah orang-orang yang siap untuk menghasilkan buah. Oleh karena itu, saudara-saudara, hidup orang beriman adalah hidup untuk menghasilkan buah-buah iman, buah-buah kerajaan surga. 60 kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam hidup kita, mari kita mewujudkan cara hidup yang baik sebagai umat Kristiani. Cara hidup yang sesuai dengan buah roh. Oleh karena itu, orang-orang yang telah hidup dituntun oleh roh adalah orang-orang yang siap berbuah roh. Semoga kasih karunia Tuhan hari ini sungguh menyirami hidup kita, agar kita terus menghasilkan buah-buah kehidupan iman kita dengan baik, sehingga semakin banyak orang mau memetik buah iman itu, buah kerajaan surga dari diri kita. Dan orang melihat kehadiran Allah yang sungguh hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.